رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الدين أرشدنا الله وإياكم. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman se-Islam dan seluruh saudara-saudaraku seiman se-Islam yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi subuh yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita semua dengan takdir yang baik, dimudahkannya langkah-langkah kita untuk menuju ke salah satu rumahnya di Masjid Islam yang kita cintai ini untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan wirid, zikir, dan duduk berada di majlis ilmu seperti saat sekarang ini. Semoga amalan yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan seperti saat sekarang ini menjadi bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula di kesempatan yang penuh barokah dan mustajab di rangkaian ibadah bulan Ramadan pada saat sekarang ini kita pun juga memohon dan berdoa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi segenap guru-guru kita, asatidzah kita. Terlebih khusus lagi Fadilatul Ustaz Farid Uqbah, Fadilatul Ustaz Ahmad Zain An-Najah dan juga Fadilatul Ustaz Anung Al-Hamad hafizahumullah wa ra'ahum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan mereka semuanya dan semoga Allah Azza wa Jalla menghadirkan beliau-beliau dalam kondisi sehat walafiat dan bisa hadir menemani kita di masjid yang kita cintai ini dan kita bisa menimba ilmu kembali dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan kita pun juga berdoa di waktu-waktu yang istijabah seperti saat sekarang ini, semoga Allah Azza wa Jalla membalikkan setiap bentuk kezaliman yang menimpa kepada umat Islam ini kepada para pemakar-pemakar kezaliman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi segenap kaum muslimin, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, dari segala keburukan, kezaliman orang-orang yang zalim. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang penuh barakah ini di tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah atau tanggal 19 ya, yang bagi yang berpuasa di hari Sabtu, kita akan bersama-sama mengkaji terkait dengan beberapa amalan-amalan utama yang dikerjakan di akhir zaman seperti saat sekarang. Dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan slide PowerPoint-nya untuk mempermudah dalam rangka untuk kajian kita di kesempatan kali ini, tapi qadarullah masyafa'al kelihatannya tidak bisa ditampilkan pada kesempatan pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas yaitu terkait dengan 10 amalan utama di akhir zaman. 10 amalan utama di akhir zaman. Kenapa kita harus membahas ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita harus sadar dan faham betul bahwa kita ini bagian dari umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana pula dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat akhir zaman itu berarti umat yang mendekati hari kiamat. Hari kiamat itu sudah mendekat.
Hal ini disampaikan diantaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat hari perhitungan amal manusia itu, namun mereka dalam kondisi, manusia, sebagian besar manusia dalam kondisi lalai, lagi berpaling. Dan juga dalam hadis Nabi SAW pun juga menegaskan tentang perkara ini. Inni mundhirun baina aidikum wa baina yadayya sa'ah. Sesungguhnya aku menjadi pembawa peringatan di tengah-tengah kalian, dan di hadapanku ada perkara besar, yaitu perkara hari kiamat. Informasi ini tentu saja bagi orang yang beriman harus betul-betul menghadirkan rasa takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut ketika hari kiamat tiba, ternyata kita belum siap untuk membawa bekal-bekal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sementara kita tahu bahwa kita semuanya ini sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah, karena kita hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita bukan milik diri kita sendiri, kita bukan milik orang tua, kita bukan milik orang lain, tidak. Namun kita ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan kita semuanya sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Ada yang baru mulai, ada yang sudah berakhir, ada yang sedang berjalan. Datang kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah jamaah rahmat Allah, agar kita memahami ini. Karena orang kalau tidak memahami ini, maka dia tidak akan pernah bisa mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga tidak akan pernah bertakwa kepada Allah. Dan kalaupun kita lihat bahwa konten isi dakwah yang disampaikan Nabi SAW yang menjadi prioritas utama adalah terkait dengan masalah penyadaran umat ini bahwa hari ini mau mendekati kiamat. Supaya apa? Agar mereka takut dan agar mereka mempersiapkan diri bahwa pertemuan dengan Allah itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Hisab adalah sesuatu yang niscaya terjadi, pasti terjadi. Maka sebagaimana keteladanan yang ditampilkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, mereka senantiasa berpikir, dari kalangan para sahabat berpikir ya, untuk mempersiapkan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dicuplikan dalam kitab Sahih Bukhari ya, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍahu, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Perhatikan kualitas pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat. Mata sa'ah. Pertanyaan itu berat. Kapan hari kiamat itu tiba ya Rasulullah? Bukan yang ditanya, bukan sesuatu yang sifatnya remeh-temeh duniawi. Ya Rasulullah, kenapa harga naik turun dan seterusnya, ya. Ya Rasulullah, kenapa harga ini dan seterusnya. Ya Rasulullah, kapan kami dapat jatah ini, jatah itu, tidak. Namun yang ditanyakan oleh sahabat Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW balik bertanya, ma'a'dadta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuknya? Allahu Akbar. Pertanyaan balik yang cukup berat dari Rasulullah SAW. Lalu sahabat tadi pun berkata, ya Rasulullah, la syai', tidak ada ya Rasulullah, karena merasa amalannya belum cukup. La syai', illa anni uhibbullah wa rasulahu. Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku bisa memastikan bahwa aku ini adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardahu, yang menjadi perawi daripada hadis ini, berkata, ma farihna bihadza, ma farihna aktsaru min hadza. Kami tidaklah berbahagia melebihi dari bahagianya di hari itu ketika kami mendengar sabda Rasulullah SAW. Fa inni uhibbullah wa hubbi Rasul wa inni uhibbu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali.
Maka aku pun mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Aku pun mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, mencintai Ali. Wa arjullaha ayyajma'ani ma'ahum wa illam akun mithlahum. Dan aku berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan diriku bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku belum beramal seperti mereka. Nah, ini jamaah umat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keseriusan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim untuk mempersiapkan diri menghadapi hari hisab. Baik, jamaah umat Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah kita mengetahui, menyadari bahwa kita ini sudah di akhir zaman, jangan sampai terlambat, sadarnya itu terlambat. Jangan sampai kita itu beramalnya itu terlambat. Harusnya sudah kita amalkan masih debat. Sudah mau apa? Mau kiamat masih memperdebatkan, masih mempertanyakan keabsahan hukum nikah beda agama. Aduh, ini kemana aja gitu. Halo, ini Pak kondisi umat kita hari ini Pak. Ya, besok sudah mau kiamat masih tanya, Mas hukum riba apa? Ya Allah, itu loh. Ini kondisi umat kita hari ini Pak. Ya, jangan sampai ini sudah mau kiamat masih sibuk cari apa nama ruh kita. Alah, terlalu takalluf ini. Halo, ngikuti nggak nih perkembangan hari ini? Ya, ini beban-beban syariat saja masih belum banyak kita amalkan. Nyari-nyari nama roh. Nama rohmu siapa? Wah, nggak tahu ya, coba nanti saya cari. Tanya ke Mbah Wali Fulan, Mbah Wali Fulan. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, ini jamaah dimati Allah, ini beban syarat kita untuk iqamatuddin aja masih banyak yang belum terrealisir. Padahal kita sudah mau hari kiamat. Nah, ini jamaah dimati Allah. Ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang menyibukkan diri, wah, ya ini udah mau hari kiamat, sibuknya apa? Bertemu dengan Nabi Khidir. Waalaikumsalam. Ya salam. Ya, sementara umat terzalimi, syariat-syariat Islam ya tercabik-cabik, hukum-hukum Allah dilecehkan, ayat Allah, masih sibuk sesuatu yang Masya Allah ya, sesuatu yang belum sifatnya apa ya, urgen. Nah, ini jamaah dimati Allah. Jadi pentingnya ngaji itu seperti ini, bukan yang penting ngaji ya, kalau yang penting ngaji ya asal-asalan, akhirnya apa? Salah paham. Kalau salah paham ya salah amal, seperti itu. Baik, lalu amalan-amalan apa? Karena kita ini waktunya singkat, waktunya itu sangat singkat jamaah dimati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal berupa umur, waktu yang singkat ini. Maka harus kita gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai umur, waktu yang itu menjadi modal paling mahal dalam kehidupan kita ini hilang pergi sia-sia. Ingat, inilah yang sering sekali diabaikan oleh banyak manusia. Sementara waktu umur kita ini hakikatnya sesuatu yang teramat mahal. Karena apa? Tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan. Kalau harta benda mungkin kalau hilang ada kemungkinan untuk bisa kita gapai kembali. Tapi kalau soal waktu, satu detik berlalu ya sudah. Kita tidak akan pernah mampu membelinya untuk kembali lagi, nggak akan pernah. Oleh sebab itu kata Imam Yahya bin Hubairah rahimahullah, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, wal waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu itu ada sesuatu yang paling mahal yang aku lihat dalam diri kalian, yang harusnya kalian jaga. Namun justru aku melihatnya sesuatu yang paling mudah hilang dari diri kalian. Nah, ini jangan dibantu. Sekian tahun untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia. Ya, untuk sesuatu yang sifatnya malah mubadir atau bahkan waliyadzubillah sekian tahun umumnya digunakan untuk maksiat, waliyadzubillah. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya orang beriman harus cerdas untuk menggunakan waktu ini dan digunakan untuk apa? Untuk beramal soleh, berkarya. Karena amal kita itu bagian dari bukti keimanan kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan hendaklah kalian beramal, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kepada seluruh kaum mukmin, beramallah kalian, niscaya amalan kalian itu akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulnya,
dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kita disuruh beramal sebagai bukti dari keimanan kita. Jangan hanya sekedar ngomong doang, atau NATO, no action talk only, ya. Ngomong ini bisa, ngomong itu bisa, tapi amalnya nggak ada. Karena umat ini butuh orang-orang yang beramal, berilmu dan beramal. Jangan hanya berilmu doang, harus ada amalnya. Baik, amal-amal apa saja itu yang menjadi bukti keimanan kita dan harus kita konsentrasi di dalamnya. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita coba untuk merangkumnya, ya, 10 amalan penting utama yang harus kita kerjakan di akhir zaman seperti saat sekarang, situasi akhir zaman seperti saat sekarang. Yang pertama, jamaah rahmat Allah Azza wa Jalla, adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan syariat Islam ini. Ya. Ajaran Nabi Muhammad berarti ajaran syariat Islam. Jadi jangan ngaku-ngaku muslim, namun pola pikirnya, ajaran yang dipegang adalah ajaran kapitalis, ajaran liberalis, ajaran komunis, ya. Dan hal ini terjadi atau tidak? Halo, ngaku-ngakunya muslim, tapi ajaran yang dipegang ajaran kapitalis, ajaran komunis. Nah, ini enggak benar. Orang muslim ya harusnya berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran syariat Islam. Dan ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sebagai seorang muslim, baik yang ada ketika di dalam masjid maupun di luar masjid. Wa hatta dalam kamar kecil pun, toilet, WC pun, kita masih harus berpegang dengan syariat Islam. Tata cara adabnya, tuntunan-tuntunan bagaimana kita buang hajat, ya. Nah, ini yang harus kita paham. Ini didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup lumayan panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'nya. Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Hendaklah aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian menjaga sunnahku, ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya para pemimpin-pemimpin penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Abbu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini yang harus kita pahami, ya. Sunnah-sunnah yang sekarang ini sudah terkodifikasikan secara baik dalam kitab-kitab para ulama, dari sisi masalah ubudiyah, muamalah, ya, sampai kemudian permasalahan munakahat, ahwal syakhsiyah, semuanya sudah terkodifikasikan dengan baik. Inilah warisan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ya. Dengan munculnya mazhab-mazhab ini membantu kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita diperbolehkan untuk memilihnya. Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya. Yang penting jangan mazhab Syiah. Halo, jelas apa belas? Nah, ini. Dan mazhab, pokoknya mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan Mu'tazilah, Murji'ah atau Syiah. Apalagi yang kafir, ya, seperti kapitalis, komunis, ajaran-ajaran liberalis, rusak semua. Ya, maka kita jangan, ya, kita harus berpegang teguh dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, inilah yang menjadi keteladanan kita, bagaimana kita berpegang teguh dengan syariat Islam, dan kemudian dilanjutkan dengan para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Ini yang pertama.
Dan bukti kesungguhan kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu adalah dengan apa? Berdasarkan pada ilmu, berdasarkan ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap zuhud dan cinta akhirat. Nah ini penting. Bersikap zuhud dan cinta akhirat. Apa sih zuhud? Definisi zuhud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itharul akhirah 'ala dunya, mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu zuhud. Mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu zuhud. Ya, kita simpulkan dari penjelasan para ulama. Kenapa kita harus bersikap zuhud dan cinta akhirat, menanamkan diri kita untuk bersikap zuhud dan cinta? Iya, karena kita ini hidup di zaman yang menyebarnya wabah penyakit al-wahn. Wabah penyakit al-wahn. Al-wahn secara bahasa namanya lemah. Dan al-wahn disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian, artinya benci akhirat. Tidak cinta dengan akhirat, benci dengan akhirat. Dan disinilah kondisi kita hari ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, lengkapnya adalah seperti yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Hampir saja seluruh umat ini mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang mau makan mengerumuni hidangan makanan mereka. Faqala qa'il, seorang di antara sahabat berkata, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah hal itu disebabkan karena sedikitnya jumlah kami ya Rasulullah? Bal antum yawma idzin katsir, akan tapi jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum ghutha, akan tapi kalian itu seperti buih, kaghutha'isa, seperti buih di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah akan cabut rasa takut mereka terhadap diri kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn, dan Allah azza wa jalla timpakan kepada diri kalian, kepada hati kalian penyakit al-wahn. Faqala qa'il, ya Rasulullah wa mal wahn, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksudkan dengan al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn adalah cinta dunia dan benci kematian atau benci akhirat. Disebutkan kematian karena ini sebagai representasi dari akhirat, karena kematian adalah pintu gerbang akhirat. Maknanya adalah orang yang benci akhirat, cinta dunia dan benci akhirat. Dan disinilah jamaah dirahmati Allah. Maka di saat menyebarnya penyakit al-wahn, maka kita harus mengimunisasi diri kita dengan apa? Dengan sikap zuhud. Itharut akhirah 'ala dunya, mementingkan kepentingan urusan akhirat. Salah satu contoh, ya, ini rata-rata di sini gajinya berapa nih? Ini wajah-wajah yang gajinya 200 juta semuanya ya. Amin insyaallah ya. Oh, 200 juta. Wah. Misalnya setiap sebulan, nah ini, maka orang yang senantiasa zuhud dia akan mementingkan akhirat. 70%-nya untuk akhirat, 30% untuk kebutuhan hidupnya di dunia. Itu untuk sedekah, untuk infak, untuk donasi Ma'had al-Islam, untuk donasi pembangunan masjid, pengiriman dai, kaderisasi dai dan seterusnya. Nah itu orang yang zuhud, tanda orang yang zuhud adalah itu. Bukan orang yang kemudian dia punya uang 200 juta digunakan untuk foya-foya, having fun. Nah ini namanya enggak zuhud. Ini amalan yang kedua, kita harus bersikap zuhud dan cinta akhirat. Dan ini bagian dari amalan hati, jamaah dirahmati Allah. Amalan hati, sikap zuhud, mencintai akhirat. Bagaimana kita bisa mencintai akhirat? Yaitu dengan membenarkan janji-janji dari Allah Azza wa Jalla. Kita semua akan mendapatkan gaji, balasan, upah dari setiap amalan kita ini kapan? Kapan? Nggak bisa jawab, nggak boleh pulang nih. Halo, kita akan mendapatkan gaji, upah, balasan dari setiap amalan kita, yaitu pada hari Idul Fitri. Halo,
Hari Idul Fitri, betul? Ini betul, astagfirullahaladzim. Wah, berarti ngantuk ini ya. Pada hari akhirat, pada hari kiamat. Itu bapak-bapak sekalian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kalian semuanya, setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan diberikan balasan dari amal yang telah kalian kerjakan besok pada hari Idul Fitri. Halo, pada hari apa? Hari kiamat, besok di akhirat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Perhiasan yang menipu, aksesoris. Nah, disinilah orang muslim jangan sampai salah memandang dunia dan akhirat. Orang kalau salah memandang dunia dan akhirat berakibat fatal. Dia bisa jadi lebih cinta dunia dan lebih membenci akhirat, seperti yang tadi disebut dalam hadis ini. Hati-hati. Dan orang mukmin ya, kalau sudah terkena ini, wah ini udah penyakit yang sangat akut, berbahaya. Baik, ini yang kedua. Bersikap zuhud, lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia, dan lebih mencintai akhirat. Di sisi Allah jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Namun kebanyakan manusia apa yang terjadi? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Banyak di antara manusia justru malah mementingkan kehidupan dunia. Ya. Dihadapkan pada Anda dua pilihan. Yang satu jalan-jalan ke Hong Kong, yang satu umroh, haji. Kira-kira pilih mana? Halo, pilih mana Pak? Ke Hong Kong, Singapura, Prancis, atau umroh atau haji? Hanya dua pilihan. Salah satu, nggak bisa dua-duanya. Hah? Milih apa? Umroh dan haji. Ya Allah, anugerahkanlah kami yang hadir di sini Allah untuk bisa umroh dan haji ya Allah, bersama keluarga tercinta ya Allah, gratis ya Allah, kecuali yang ngantuk ya Allah. Amin. Ngaji ngantuk rugi ya, nggak dapat doa dari Pak Ustadz ya ini. Nah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita di hari-hari yang penuh barokah, banyak-banyak doa. Ya Allah, semoga kita bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, dan juga bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang harus kita fokuskan juga, yaitu apa? Menjauhi sikap meniru perilaku orang kafir. Ini kita hidup di akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu apa? Banyak di antara umat manusia ini yang mengikuti pola gaya hidup orang kafir. Nabi SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuh. Nabi SAW bersabda, sungguh kalian nantinya akan mengikuti sunnah-sunnah pola-pola hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka memasuki lubang bewok, paslah kalian akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Lalu kami para sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala Nabi SAW, faman. Ya, Nabi SAW lalu bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka?
Nah inilah nampak mulai ya, mengikuti pola-pola gaya hidupnya orang-orang kafir, hedonis, semua serba materialis, ya. Semuanya yang dipikirkan ya fasilitas-fasilitas kehidupan. Belum lagi kita lihat sampai gaya-gaya dalam berpenampilan yang suka buka aurat, ya toh. You can see my kelek, ya, yang putri, ya. Yang laki-laki ngikutin boyband, laki-laki pakai gincu, pakai bedak, astagfirullahaladzim, K-pop, ya kan, rambutnya aja gayanya gaya apa itu, nggak tahu lah, ya gaya apa itu, gaya Mandarin atau gaya Korea. Nah kalau kita jauh usah ngikutin, ya. Itu tasyabuh bil kufar, itu para ulama sepakat tidak diperbolehkan. Hukum tasyabuh saya kira juga teman-teman thalabatul ilm sudah memahaminya. Tasyabuh bil kufar ini enggak boleh, haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti, menyerupai standar suatu kaum maka dia bagian dari mereka, golongan mereka. Nah kalau kita ngikutin orang kafir berarti ya hati dan pikiran kita bersama orang kafir, karena memang ini nggak bisa dipungkiri. Al arwah junudun mujannadah, ruh-ruh, jiwa-jiwa setiap hamba itu seperti ibarat pasukan-pasukan yang bersenjata. Kullama ta'arafat iktalafat, ketika bertemu dengan kelompoknya maka dia akan melunak. Wa kullama tanaqarat ikhtalafat, dan ketika berbeda dengan kelompoknya maka dia akan berselisih. Dan betul, orang kalau hati pikirannya sudah condong orang kafir ya dia enjoy aja, ya ngikutin gayanya orang kafir. Sebagaimana mereka juga nggak akan pernah enjoy untuk sarungan, pecian, ya kan, berjenggot, itu nggak nyaman, nggak nyaman. Sebenarnya orang-orang yang sudah biasa beradab, ya pakai gamis, pakai baju rapi untuk sholat, sarungan, jubah, sajadah, tiba-tiba langsung pakai kaos apa, singlet metal gitu, risih nggak? Iya jelas itu pasti risih. Lihat aja risih, apalagi pakai, ya toh? Nah ini jawaban dari Allah. Jadi kita harus justru di saat merebaknya orang-orang mengikuti perilaku orang-orang kafir, kita punya prinsip. Ini loh syariat Islam, berpakaian rapi, santun, longgar, tidak transparan. Ya, ini untuk ibadah. Jadi gaya penampilan juga itu. Gaya penampilan untuk hidupnya juga demikian, zuhud. Ya, hidupnya zuhud. Makannya juga demikian. Enggak mesti harus mambu geger apa? Yang makan makanan cepat saji, ya. Ya. Makanan-makanan yang biasa aja, ya. Enggak usah harus ngikutin tata cara protokoler, ya udah. Ya. Kalau mereka makan mambu geger, kita makan apa? Makan kebab. Wah, Ustaz Masudi ya. Alhamdulillah, endorse nih, jangan lupa komisi. Ya itu. Nah, es cendol lah, enggak apa-apa. Es cendol mana es cendol? Ya. Apa yang justru ini malah meningkatkan perekonomian saudara-saudara kita, ya. Apalagi yang jualan ayam kriuk misalnya, ya, beli di saudara-saudara kita dan seterusnya. Jadi intinya menjauhi perilaku orang kafir yang sekarang ini kita diserang habis-habisan melalui media sosial, internet dan seterusnya. Oh ini loh gayanya orang-orang barat, gayanya orang-orang Korea, gayanya orang-orang Jepang. Ya kalau mereka muslim alhamdulillah nggak apa-apa, tapi kalau yang ditiru malah orang-orang kafirnya ini yang berbahaya. Baik, dari sisi perilaku, pola pikir, gaya hidup, ya. Ini yang harus kita jaga. Nabi SAW kalau makan sambil duduk, nah kita malah standing party, ya kan, kacau. Kemudian yang ke-10. Halo, betul? Keberapa sekarang? Keempat, alhamdulillah, berarti masih nyambung ya.
Yang keempat, di antara amalan penting yang harus kita kerjakan di akhir zaman adalah apa? Mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Kita hidup harus warok, berhati-hati. Kita harus pastikan harta yang kita ambil ini, barang yang kita ambil ini betul-betul halal. Jangan seenaknya sendiri. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena Nabi SAW juga memprediksikan apa yang terjadi di akhir zaman. Dari sahabat yang mulai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halali am al-haram." Rawahu al-Bukhari. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang sudah tidak lagi memperhatikan apa yang dia ambil. Apakah dia mengambilnya dari harta yang halal ataukah dia mengambil dari harta yang haram? Enggak peduli, yang penting gue kenyang, yang penting gue senang. Nah itu yang terjadi, Pak. Bapak Ibu sekalian, jamaah dirahmati Allah semua. Ini hati-hati kondisi hari ini. Kita harus warok, jangan ngikutin mereka. Ya. Yang lainnya mengambil yang sendiri, kita tetap selektif dalam mengambil harta kita, barang kita. Jangan ikut-ikutan. Kalau ini perkara yang haram ya kita tinggalkan. Tidak ada lagi tawar menawar. Kalau sudah haram kita tinggalkan. Kalau halal itu pun boleh. Bagi kita pilihan mau mengambilnya boleh, tidak juga boleh, tergantung situasi dan kondisi. Warok. Halal, tapi kalau ada sedikit syubhat, ya dia mendingan menjauh, warok. Ya. Tapi kalau jelas ini halal untuk kita, ya boleh kita mengambilnya. Atau boleh untuk kemudian kita sedekahkan dan seterusnya. Nah ini hati-hati, kita harus warok, berhati-hati sekali. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nyerobot sana, nyerobot sini, apalagi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis. Nah, jangan sampai wah kita mudah dikelabui dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda. Ujung-ujungnya MLM, dan kita tahu MLM hukumnya apa? Haram. Nah, sekarang kan model banyak nih MLM namun dimodifikasi. Wah, maka kita harus tetap warok ini. Sesuatu yang ini kita kok belum paham, belum jelas hukumnya, mendingan kita warok, hati-hati. Oh, nggak usah dulu deh. Jangan melihat pada keuntungannya. Wah, ini keuntungannya luar biasa loh. Ya, ini hati-hati. Banyak beberapa teman-teman juga terjebak dalam masa ini, ya, karena tergiur dengan iming-iming keuntungan. Ada lagi yang sifatnya arisan, namun arisannya ternyata riba, arisan bodong. Akhirnya sudah diambil duitnya, dibawa lari sama pengumpulnya. Kan banyak kasus-kasus seperti ini. Ini karena apa? Kurang warok, kurang hati-hati, hanya karena teriming-iming oleh apa itu tadi? Nah, keuntungan yang menggiurkan. Maka bagi orang mukmin itu tahan, warok. Wah, udah, mendingan saya jualan aja, ya, jualan buku, jualan apa lagi, kebab, jualan apa lagi, sate, jualan apa lagi. Ya, jelas saya jualan dengan metode jelas, ya dan biadin, mitlan bimitlin, nggak ada ribanya, tenang, ya. Gelar lapak, ya, dan seterusnya, tidak apa-apa, izzah itu, kemuliaan, ya, apalagi yang wajah-wajah mau nikah ini, wah, jangan gengsi, wah, ya, jangan gengsi, untuk mencari halal jangan gengsi, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Jangan sampai kita termakan oleh logika setan, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini logika setan, mohon maaf agak sedikit emosional, ya kan. Setan betul ini, ya. Ya, jangan dilawan, harus dilawan. Setan mau dibawa teman. Ya. Berikutnya yang kelima, kecepatan kita tambah 100 km per jam. Ini nanti sampai zuhur atau sampai asar? Hah? Sampai buka. Astagfirullahaladzim, itu nyiksa ustadz namanya. Baik, sampai jam 6 ya. Baik, insya Allah. Yang kelima, amalan penting yang harus kita fokuskan adalah apa? Menjauhi riba. Allahu Akbar. Salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah apa? Menyebarnya riba. Nabi SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, yang ditakhrijat oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, disahihkan oleh sebagian para ulama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa fihi ahadun illa akala riba fa in lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Akan datang kepada manusia suatu zaman
di mana tidak tersisa seorang pun di atas dunia saat itu melainkan pasti dia memakan harta riba. Kalaupun dia tidak memakan harta riba, dia terkena dengan debu-debu riba. Nah ini jamaah dimana Allah. Hari ini riba bermetamorfosis dengan banyak istilah, dengan banyak cara. Namanya riba sekarang dikasih nama bunga. Halo, ya toh? Ini kan bukan riba mas, ini bunga. La ilaha illallah. Ini ngaji di mana ini? Ini kemana aja gitu ya? Ya, ini udah mau kiamat. Masalah riba aja nggak paham. Ya, mau riba nasiah maupun riba fadl. Ini harus khatam nih. Ini harus kita sampaikan. Ya. Oh, saya beli emas. Ya, 1 gram. Harganya berapa 1 gram sekarang? Yang mau nikah biasanya tahu ini. Hah? 800.000, 900.000 malah ya, atau berapa? Oke, barangnya dikirim sekarang secara online. Saya transfer sekarang, barangnya besok. Ini riba nasiah, nggak boleh. Semua harta riba itu ketika dilaksanakan transaksi harus yadan biyadin, mithlan bi mithlin. Yadan biyadin. Ini ada barang, ini ada uangnya, cash and carry. Nggak boleh selisih 1 hari, nggak boleh. 1 jam aja nggak boleh. Entar ya 1 jam ya. Harus yadan biyadin, cash and carry. Halo. Nah, ini sudah khatam semua ya. Ini Pak, banyak di antara kita saudara-saudara kita yang belum paham tentang masalah ini. Jual beli perhiasan emas, jual beli harta-harta ribawi, baik itu az-zahab wal fiddah, ya, emas, perak, kurma, gandum, beras, apalagi garam, ya, al-amwal ar-ribawiyah dan turunan-turunannya atau yang dikiaskan dengannya. Beras, itu beras dikiaskan dengan gandum ya, entah. Atau makanan pokok, jagung. Ya, kalau sistemnya sistem barter, tidak apa-apa dilebihkan. Aku mas, saya beli jagungmu 2 kilo, tak beli dengan berasku. Ya, berasku 3 kilo atau 2,5 kilo, ya, kan berbeda jenis. Nah, itu diperbolehkan. Namun harus yadan biyadin. Tapi kalau sama satu jenis jagung dengan jagung, nggak bisa dilebihkan. Jagungmu kok bagus banget ya? Yaudah, jagungmu 2 kilo, aku beli dengan jagungku 3 kilo, nggak boleh. Itu riba fadl. Melebihkan salah satu dengan yang lainnya itu nggak boleh. Nah ini harus kita khatam, harus warok, hati-hati. Belum lagi bentuk-bentuk investasi-investasi hari ini yang menggunakan saham-saham riba. Nah, ini harus kita jeli. Kalau kita belum tahu tentang masalah itu, mendingan kita warok, nggak usah ikut-ikutan aja daripada kita kena riba. Ya, karena situasi hari ini menyebar luas riba itu. Maka kita apa? Amalan kita apa? Harus menghindari praktek-praktek riba. Hutang juga demikian. Hutangnya 1 juta dibayar 1,5 juta. Lalu 500 ribunya untuk apa itu? Uang administrasi katanya. Nah itu sama aja riba. Kullu dainin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mengambil keuntungan maka itu bagian dari riba. Nah kan gitu. Nah sekarang mohon maaf, banyak orang yang tergiur, tergesa-gesa ingin punya rumah, punya mobil. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang dilakukan? Kredit di bank. Bank pelecet lah, bank apalah gitu ya. Ini warok saja lah. Kalau memang belum saatnya punya mobil, ngapain harus dipaksa-paksain beli mobil? Pakai utang, utangnya riba lagi. Ya. Dengan istilah pinjaman lunak, pinjaman keras, emang ada pinjaman keras. Itulah Bapak Ibu sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau masalah haram ya sami'na wa ta'ana, tinggalkan. Jangan tapi mas, nah itu udah hawa nafsu. Ya. Kalau memang pengen ya nabung sedikit demi sedikit. Itu. Nggak usah tergesa-gesa. Mas kalau kita nggak pinjam di bank, kapan kita punya rumah? Astagfirullahaladzim. Emang hidup kita ini harus dituntut punya rumah? Halo, tugas kita untuk hidup untuk apa? Beli rumah.
Bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah inilah Pak. Orang kalau nggak ngaji susah untuk dibawa pada Allah. Misi hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk cari rumah. Tenang saja, kalau sudah jatahnya dapat rumah, Allah akan berikan rumah. Meskipun sekarang ngontrak dulu tidak masalah, ya kan gitu. Jangan tergesa-gesa, apalagi yang pasangan-pasangan muda. Tergesa-gesa ingin punya rumah, punya mobil, namun malah jalannya jalan riba. Waliyadzubillah. Hati-hati. Riba ini bukan permasalahan sepele, dosa besar sampai Allah mengancam peperangan. Falam taf'aluhu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Enggak main-main ini. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, umumkanlah peperangan dari Allah dan berali Rasulnya. Halo, jelas apa belas ini? Ya. Kemudian yang keenam, amalan yang keenam yang harus kita seriusi bersama. Fokus yaitu apa? Menjaga kejujuran. Al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu enggak akan berdusta, enggak akan bohong. Al-mu'min la yakdzib. Ya, soal kepada Allah dan Rasulnya itu enggak akan berdusta. Namun apa yang terjadi? Salah satu tanda-tanda akhir zaman yang muncul adalah banyaknya orang-orang yang berdusta, apalagi berdusta atas nama agama. Ya, Allah dan Rasulnya mengatakan haram, dia malah mengatakan halal. Allah dan Rasulnya mengatakan halal, dia malah mengatakan sebaliknya ini haram. Allah dan Rasulnya mengatakan ini hak, malah dia mengatakan batil. Allah mengatakan Allah dan Rasulnya mengatakan ini batil, malah dia katakan halal atas nama Allah. Waliyadzubillah. Terjadi atau tidak? Halo, terjadi atau tidak ini? Iya. Yang menegakkan syariat Islam malah dituduh ini aliran sesat, ya. Yang aliran sesat malah wah inilah agama yang adem, agama yang tenang, damai, kan gitu hari ini. Ya. Hal ini disabdakan oleh Nabi SAW. Yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan muncul di akhir zaman nanti para dajjal pendusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum. Mereka datang kepada kalian dengan membawa perkataan-perkataan yang belum kalian dengarkan sebelumnya. Wala aba'ukum, dan juga tidak didengarkan oleh orang-orang pendahulu-pendahulu kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, hendaklah kalian menjauhi mereka dan menjauhi perkataan-perkataan mereka. La yudillunakum wa la yuftinunakum. Niscaya kalau kalian menjauhi mereka dan tidak berbuat seperti mereka, maka mereka tidak akan menyesatkan kalian dan juga tidak akan memfitnah kalian. Nah ini, ketika hari ini kan sering terjadi hoax, betul atau tidak? Lagi rame-rame hoax, ya apa? Berita palsu, omongan dusta. Nah Islam sudah lama diajari untuk tidak berlaku dusta. Kisah tentang hadithul ifki, perkataan bohong yang sampai menyangkut kehormatan ibunda kita, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Umat Islam itu tidak akan pernah menyebarkan berita hoax, nggak boleh, haram. Ya. Meskipun hari ini kita tahu salah satu dari strateginya orang-orang kafir, orang musyrikin itu apa? Mereka suka menyebarkan hoax. Betul atau tidak? Iya, itu perilaku mereka. Maka kita jangan membalas hoax dengan hoax. Perhatikan, dari awal semenjak risalah tauhid ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa membangun perang narasinya dengan apa? Dengan hoax. Sementara Nabi Muhammad membalasnya dengan apa? Dengan kebayanan, al-bayinat, data-data yang jelas. Betul atau tidak? Nabi SAW diberikan black campaign, sahirun kadzab, apalagi majnun, betul atau tidak? Tukang sihir, pendusta, tukang gila, dan seterusnya. Ya, itu hoax atau bukan? Halo, itu hoax atau bukan? Iya, itu hoax. Dan Nabi SAW maka membalasnya dengan perkara yang hoax juga tidak. Menyampaikan bayinat min rabbikum. Ya. Sudah jam 6. Baik, injury time 10 menit. Berikutnya yang ke berapa ini? Ketujuh. Apa yang harus kita lakukan di akhir-akhir zaman? Yaitu melazimi majelis ilmu.
Kenapa kita harus melazimi majlis ilmu? Karena tanda-tanda akhir zaman terjadi adalah apa? Merebaknya kebodohan, merebaknya kejahilan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Inna min asyratis sa'ah ay yatadafa ahlul masjid la yajiduna imaman yusalli bihim." Di antara tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah orang-orang masjid saling mendorong satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapati seorang imam yang bisa memimpin sholat mereka. Ini menunjukkan apa? Jahil tentang umur perkara din, agama ini. Nggak ngaji. Sekarang kita bisa melihat data-data orang negara kita ini, negara yang mayoritas penduduknya Indonesia, negara kita ini yang mayoritas Muslim ini, menurut salah satu penelitian di salah satu perguruan tinggi negeri ya, terkait dengan yang bisa baca Al-Quran itu hanya 50% saja. Ya, berarti setengahnya enggak, bahkan maaf sekitar 46% atau berapa itu ya. Sedikit. Yang belum bisa lebih banyak yang bisa baca. Itu pun bagi yang bisa baca Al-Quran, kalau diperes lagi ekstraknya, yang mujawad, qiraahnya murattal mujawad berapa persen? Lebih sedikit lagi. Nah ini jawaban itu. Jahil tentang masalah agama. Yang seperti yang kita sampaikan yang terjadi di rekan-rekan kita di perguruan-perguruan tinggi negeri. Sudah balik umur sudah 20 tahun masih tanya, "Mas, tata cara mandi wajib itu gimana, Mas?" Subhanallah. Gitu. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Emang kalau sholat kentut batal ya, Mas? Aduh, astagfirullahaladzim, lu kemana aja lo gitu ya. Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini karena apa? Ditelantarkan secara sistemik. Hari ini banyak anak-anak itu terlantar pelajaran agamanya, nggak tahu adab sopan santun sama ustadznya, sama gurunya, sama orang tuanya, sama temannya, sama tetangga. Nah, nikah cuma pengennya masalah pernikahan juga nggak tahu. Pengennya nikah itu hanya sekedar ya senang-senang aja ya kan, bertemu dengan jodohnya, namun nggak tahu adab-adab dengan mertua ditelantarkan. Ini kan karena apa? Jahil tentang masalah urusan din ini. Maka kita harus melazimi majelis ilmu. Jangan sampai hidup kita ini 24 jam tiap hari jauh dari ilmu. Ya, 24 jam seharinya dan 7 hari dalam satu pekannya itu enggak ada jadwal untuk melazimi majelis ilmu. Ini bahaya. Ini akan membuat iman kita semakin kropos. Karena iman kita tuh nutrisinya apa? Ilmu. Dan ilmu itu sumbernya dari mana? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita harus butuh bimbingan para ulama. Ilmu Islam ini nggak bisa digaji secara otodidak, harus dengan ilmu. Lan tanalul ilma illa bisittin, kata Imam Syafi'i. Salah satunya apa? Wa suhbatul ustadi, harus bersama dengan guru. Kalau baca sendiri edan nanti sesat, ya toh. Harus bertanya dengan para ustadz, bertanya, hidup dengan para thalabatul ilm. Ini gimana ya? Al-Quran nggak bisa belajar otodidak, harus ada musyafahah di hadapan ustadz. Ya mungkin ada beberapa kaidah yang bisa kita pelajari. Oh, kalau ada fathah berarti dibaca A, kasrah dibaca I, dhamma dibaca O. Ini beberapa kaidah umum. Namun tetap ada beberapa cara pengucapan. Makhorijul hurufnya harus dengan musyafah talaqi. Jangan sampai kebalik. Ini dari bacaan saja harus bimbingan ustadz, apalagi terkait dengan masalah makna-makna Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ini butuh arahan-arahan dari para ulama. Jadi pentingnya majlis ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Berikutnya yang ke-8, apa yang amalan yang harus kita kerjakan di akhir-akhir zaman seperti saat ini, yaitu apa? Memunculkan pemimpin umat yang alim. Memunculkan pemimpin umat yang alim. Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita hari ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kader-kader ya, seperti rekan-rekan thalabatul ilm ini ya. Ini kader-kader pemimpin masa depan ya, insya Allah. Syababul yaum rijalul ghad. Anak-anak muda hari ini ada pemimpin masa depan kita. Maka harus
Perhatikan mereka. Kenapa kok kita harus konsentrasi dalam masalah ini? Ya, karena disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dinyatakan sahih oleh sebagian para ulama. Saat itu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada beliau, "A'adakallah ya Ka'ab min imarati sufaha." Wahai Ka'ab, semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Subhanallah. Lalu Ka'ab bin Ujrah berkata, "Ya Rasulullah, wa ma imaratus sufaha?" Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan orang bodoh itu ya Rasulullah? Qala, "Umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannu bi sunnati." Siapa itu pemimpin-pemimpin yang bodoh? Pemimpin-pemimpin adalah mereka pemimpin yang muncul nanti setelah sepeninggalku, yang mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan mereka tidak mengambil sunnah dari sunnahku. Artinya apa? Dicampakkan. Ini tanda orang pemimpin bodoh. Hari ini sudah muncul atau belum? Halo, sudah muncul atau belum? Iya. Pemimpin nggak tahu tata cara sholat, pemimpin nggak tahu tata cara umroh, pemimpin nggak tahu tentang tata cara Jumat, nggak tahu tata cara ini, tahu apa yang halal atau haram, nggak tahu. Ya, riba nggak tahu, apalagi perkara-perkara yang lebih besar menyangkut kemaslahatan umat, rakyat malah justru dikorbankan demi kepentingan oligarki. Halo, terjadi atau tidak? Nah, ini tanda kebodohan atau tidak? Nah, itu sudah seperti itu, masih mau nambah lagi masa periodenya. Astagfirullahaladzim. Ya, kepemimpinan sufa. Ya memang kalau orang sudah berkuasa itu memang enak, ya, karena hidupnya terfasilitasi. Dia mau nyuruh sana nyuruh sini seenaknya sendiri, no problem, ya kan gitu. Maka orang kalau sudah terbiasa jadi penguasa kayak gitu, ya jadi zalim, terus jadi lupa, dan akhirnya ini. Baik, jemaah dimati Allah, maka ini konsentrasi kita harus memperbanyak amal-amal dalam rangka untuk ini, khususnya konsentrasi di kaderisasi para pemimpin-pemimpin alim dan adil ini. Ya, di antaranya seperti Mahat Al-Islam ini perlu kita support, ya, bagi jamaah yang menonton secara langsung. Ini langsung live streaming atau bukan? Bukan, ya. Ya, mungkin bagi jamaah yang menonton video ini, ya silahkan donasikan ke Mahat Al-Islam, ya, karena Mahat Al-Islam sedang menggodok kader-kader pemimpin masa depan, ya, yang alim, hafid, adil, tahu syariat, ya, dan ini investasi jangka panjang, strategis, nilai strategisnya tinggi, dan ini bisa jadi menjadi umur kedua bagi kita. Ya, kalau kita berhasil memunculkan pemimpin-pemimpin yang adil, meskipun skala kecil, skala kampung misalnya, munculnya kiai-kiai berkompetensi tinggi, ya, adil dalam menjalankan perannya di kampungnya masing-masing. Oh, ini udah luar biasa, amalan yang luar biasa. Ya, tersebarnya alumni-alumni Al-Islam ke pelosok-pelosok negeri dan semua menjadi pemimpin tanpa mahkota. Ya salam, takbir, harus gitu, semangat, ya. Jadi rekan-rekan muda ini, ya, jangan hanya mikir untuk zuat saja, ya. Tanamkan dalam diri kita semua untuk saya harus jadi leader, pemimpin. Jangan sekarang ini Ustadz, wah aku ngajar-ngajar aja deh, nggak bisa jadi pemimpin. Nggak bisa. Anda kalau sudah belajar Al-Quran itu harus jadi imam, dan imam itu apa? Pemimpin. Fahfad fakullu hafidhi imam. Gitu. Anda pengennya hafid Quran tapi nggak mau jadi pemimpin, salah. Mohon maaf agak emosional dikit, ya. Dalam rangka itu merubah mindset kita. Anda jadi dai, jadi ustadz, jadi hafid, harus siap jadi pemimpin, ya, karena umat ini butuh bimbingan, dan yang bisa membimbing itu siapa? Pemimpin yang alim, betul? Iya, siap jadi pemimpin yang alim, siap untuk jadi pemimpin yang alim, harus sungguh-sungguh. Maka belajar Anda hari ini itu untuk investasi jangka panjang masa depan Anda. Umat itu bergantung pada keseriusan Anda belajar hari ini. Kalau Anda belajarnya meleto, waduh, meleto itu bahasa Jerman, ya. Kalau Anda belajarnya malas-malasan, bisa kita pastikan umat
di generasi berikutnya akan buruk. Tapi kalau Anda saat ini belajar sungguh-sungguh, hafal Quran, hafal hadis, cinta Islam, ya, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yes, kau malah jadi tepuk anak soleh. Itu bisa dipastikan generasi berikutnya menjadi umat yang strong, kuat. Ya. Belajarnya harus sungguh-sungguh. Kemudian yang ke-9, di antara amalan yang harus kita kedepankan dan kita lakukan adalah apa? Menghindari dari zina dan turunannya. Menghindarkan diri dari zina dan turunannya. Ini bahaya betul jamaah Allah. Ya. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al 'ilm wa yakthura al-jahlu wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamr wa yaqillu ar-rijal wa yakthuru an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid." Muttafaqun alaih. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, menyebarnya zina, menyebarnya minum khamar, sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah perempuan. Dan saat itu 50 perempuan ada 1 orang laki-laki. Perbandingannya 1 laki-laki 50 perempuan. Berarti menunjukkan ya. Maka yang terjadi adalah apa? Banyak hari ini kita bisa melihat HP kita, gadget kita. Ya kan? Hati-hati. Media sosial kita, Facebook, Instagram, apa lagi? Baru buka aja langsung set iklannya macam-macam. Betul? Iya. Game hari ini juga gitu. Set. Pakaiannya ya salam, ya kan? Anak-anak kita sudah kecanduan main game kayak gitu. Ya. Seru mas ini tembak-tembakannya, nggak sadar. Tembak-tembakannya, ya ini kan untuk apa? Alasannya tuh ya kecerdasan kita, ya. Apalagi sekarang ini didukung e-sport, e-sport. Apa gitu gini e-sport, keringetan aja enggak, ya enggak. Sport dari mana gitu loh. Justru malah jantungan itu. Ya. Orang kalau sering nge-game malah jantungan itu. Terpapar penyakit jantung itu lebih besar. Olahraga ya lari itu olahraga, push up itu baru olahraga itu gini-gini. Gerakan hanya 2 jempol saja. Ya. Habis waktu, habis tenaga, rusak badan. Itu namanya bukan e-sport itu. Ya. Itu ya merusak, madharat. Maka jangan sampai kalian generasi milenial, generasi Z, generasi Y dan Z hari ini ya, jangan sampai malah disibukkan dengan seperti itu. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang main game kan di sini, nggak ada pengajian masalahnya ya, nggak tahu kalau di luar. Ya, jangan sampai malah ngaji sempet main game lagi. Jangan ya. Ya ini. Apalagi jelas itu gambarnya, nah, semuanya tahulah ya. Gambarnya jorok. Ya, buka aurat, buka ini. Dan itu akan terus kalau dilihat-lihat terus rusak itu. Akhirnya apa? Mendorong pelaku yang melihatnya untuk melakukan zina. Bermula dari zina mata, kemudian zina tangan, ya, kemudian zina hati, dan akhirnya zina kemaluan. Waliyadzubillah, rusak. Generasi ini rusak. Ya hari ini aja orang nggak punya pacar aja malah dicibir ya nggak? Kamu jomblo ya, nggak punya pacar ya? Astagfirullah nanti. Enggak, kita katakan say no to pacaran, ya kan? Jangan ada yang pacaran. Ini nggak ada yang pacaran kan di sini? Nggak ada, pengajian masalahnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai menghafal sekian juz pacaran. Aduh. Ya salam. Jangan. Ya, jangan sampai kalian yang para mahasiswa ini fokus. Ya, insya Allah jodoh gampang lah. Tanya sama Ustaz Masyudi, beres. Ya salam. Ya. Atau Ustaz Sayyid. Stok banyak, jangan khawatir. Mau nambah sampai 4 juga boleh, ya enggak? Nah ini santai. Ya. Fokuskan diri Anda untuk belajar, fokuskan diri Anda untuk membekali diri Anda dengan ilmu-ilmu Islam. Ya. Jadi yang ke-9 adalah terkait dengan menghindari zina dan segala turunannya. Ya. Turunannya yaitu apa? LGBT. Ya.
kasus-kasus ikhwan-ikhwanan, ukhti-ukhtian, ada nggak? Halo, istilah-istilah di pondok ikhwan-ikhwan ini orang waliyadzubillah haram, nggak boleh. Haram sampai kasus liwat waliyadzubillah, nggak boleh, haram. Nah itulah Pak, setan. Ya kan, mohon maaf sekali lagi, ya kan, agak emosional. Setan itu jangan diikuti. Setan ya harus dibantah. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan kita untuk menghadapi godaan-godaan setan. Ya, ya kan, biar setannya pergi semua. Ini setannya dibelenggu ya enggak? Kalau muncul dibabak belur dia ya enggak? Ramadan saatnya setan dibelenggu malah muncul ya babak belur ya enggak? Halo, kelihatannya nyambung semuanya ya. Oke, baik, kita lanjutkan, enggak usah diperpanjang, khawatir malah permasalahan lagi nanti ya. Baik, yang ke-10 terakhir. Alhamdulillah ya Allah, dengar kata terakhir itu menyenangkan. Yes, sebentar lagi mau selesai. Yang 10, amalan yang 10. Yang terakhir adalah apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad. Kenapa demikian? Ya karena Nabi SAW telah memprediksikan bahwa hari-hari akhir zaman seperti saat ini menuntut kita untuk memiliki semangat jihad fisabilillah, semangat untuk membela hak Allah, membela hak Rasulullah, membela hak Islam dan kaum muslimin. Ya. Karena akan banyak terjadinya, dan jihad sebagaimana dijelaskan oleh para ulama memiliki dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah apa? Makna umum adalah badlut taqah fi ta'atillah. Badlut taqah fi ta'atillah, yaitu mengorbankan segenap daya upaya dalam rangka untuk taat kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, keberadaan kita di majelis ilmu, ya, mendonasikan, ini bagian dari jihad makna umum. Makna yang kedua, makna khusus adalah apa? Muqatalatul kuffar wal musyrikin li'ila'i kalimatillah. Muqatalatul kuffar wal musyrikin li'ila'i kalimatillah. Memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum Allah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini berjihad. Kenapa kok sampai demikian? Ya karena Nabi SAW mensinyalir akan muncul terjadi peperangan-peperangan di akhir zaman, dan kita harus mempersiapkan diri. Baik itu perang secara fisik maupun perang secara ideologi maupun perang narasi dan seterusnya. Ya, perang tidak selamanya harus pakai senjata. Di antaranya kita perang media seperti saat ini, memperbanyak konten-konten dakwah. Ya. Dari sekian konten di media sosial itu, konten dakwah itu masih sedikit, baru sekian persen saja. Betul atau tidak? Iya. Selebihnya apa? K-pop, buka-bukaan aurat. Itu yang paling banyak follower, likers dan shockbackernya. Ya kan? Jangan lupa like, share, and shockbacker. Ya itu yang terjadi. Giliran pengajian, wah, yang nonton jempol satu. Ya kan? Followernya cuma channelnya Al-Islam sudah berapa followernya? Sudah berapa? 24.000. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, like, share, shockbacker ya, channel Al-Islam. Ya. Ini mahasiswa harus wajib ya nge-share materi-materi dakwah di channel Al-Islam. Ya, jamaah juga diberitahu. Like, share itu gratis, Wak. Ya enggak? Like, share gratis, enggak bayar, betul kan? Nah itu harus kita sampaikan. Jangan sampai malah yang kita share malah dangdutan, yang kita share malah, ini bagian dari peperangan kita hari ini zaman dulu. Hari ini diserang dengan hoax, ya, gelombang hoax. Ustadz-ustadz kita dituduh ini, dituduh itu. Kita sampaikan, kita pelakukan perlawanan, nggak bisa diam. Ya, halo, jelas apa belas ini? Ya kan? Ini bagian dari perang media kita. Kita sampaikan informasi yang sebenarnya. Ustadz-ustadz kita bukan teroris. Ustadz-ustadz kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mahat ini juga bukan sarangnya teroris. Mahat ini adalah dalam pengkaderan untuk para dai-dai, para alim. Nah gitu. Setiap hari didatangi intel terus ya, silakan.
ya kan? Supaya internetnya juga tobat, malah jadi belajar di sini, alhamdulillah jadi dai. Ya. Dan kita ini harus kita sampaikan. Ya. Jadi peperangan di zaman-zaman akhir ini menunjukkan kecerdasan kita dan keberanian kita vokal untuk menyampaikan kebenaran. Dan salah satu bentuk jihad yang afdal adalah apa? Kalimatul haq inda sultanin jair. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Afdalnya jihad adalah menyampaikan perkataan yang hak di depan penguasa yang zalim. Itu peran kita semua jauh. Kita harus berpikir tentang masalah ini. Jangan sampai mikirnya malah besok lebarannya apa baju baru dan seterusnya. Kita harus berpikir terkait dengan masalah keumatan, terkait dengan Islam dan kaum muslimin. Baik, inilah 10 amalan utama di akhir zaman yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi yang penuh barokah ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira nggak ada perlu tanya jawab ya karena sudah paham semuanya. Ada tanya jawab? Masih ada? Oke, satu silakan Mas Zulkifli. Harta ribawi, harta ribawi. Ngambil kurma berapa? 30 juta. Oh, jadi nitip barang di stokisnya gitu ya. Oh, oke. Karena nggak punya tempat, baik. Itu tidak mengapa ya. Yang jelas ya dan biadin. Jadi terkait dengan yang pertanyaan kedua, kita jual beli kurma dan kurma bagian dari amwal ribawiyah, betul? Halo, difahami atau tidak ini? Amal ribawiyah, dan kita membayarnya pakai uang. Uang juga bagian al-warik, bagian atau al-awraq an-naqdiyah, bagian dari harta ribawi. Maka ini harta ribawi dengan harta ribawi. Kurma harta ribawi, uang itu harta ribawi. Maka apa? Jual belinya harus yadan biyadin. Meskipun kadarnya berbeda-beda. Ya, 1 kilo kurma harganya bisa 1 juta misalnya, atau 500.000, mungkin harganya berbeda-beda. Namun harus yadan biyadin, harus cash and carry. Nah, harus di majelis akad, barangnya ada, uangnya ada, gitu. Jelas tata caranya seperti itu. Ya, wah mas kontainer ya, tetap kalau yang penting di majelis akad, barangnya sudah ada ya. Nah, kemudian ketika keterbatasan pembeli nggak punya tempat, ya udah nitip barang kita ambil sedikit, nggak apa-apa. Yang jelas di majelis akadnya itu barangnya ada, uangnya sudah terbayarkan. Jelas? Jadi diperbolehkan seperti itu. Nggak boleh, anda kormanya dulu, nanti bayarnya besok 1 bulan berikutnya, nggak bisa. Nggak bisa. Harus yadan biyadin miklan bimiklan. Kemudian pertanyaan yang pertama terkait dengan online. Ya, nggak apa-apa. Jual beli online nggak apa, asalkan bukan barang ribawi. Baju misalnya. Ya, saya transfer dulu barangnya 2 hari berikutnya. Ya, apa-apa. Barang-barang yang bukan harta ribawi, motor, mobil, jam, peci, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau harta-harta ribawi harus cash and carry, atau dengan sistem sekarang apa? COD, cash on delivery, barang diterima, uang dibayar. Boleh. Ya, seperti itu. Jadi boleh beli emas lewat online, tek. Tapi pembayarnya cash on delivery, barang diterima, bayar. Nggak boleh kita transfer dulu, perhiasan emasnya datang 2 hari berikutnya. Haram, riba. Uang tukar menukar uang juga di mana? Ini yang sering terjadi nih, ya kan?
Aku tukar uang 5 ribuan receh. Ini uangnya 500.000. Kita kasih 455.000. 5.000-nya untuk apa? 5.000-nya besok. Ini enggak boleh. Harus yadan biyadin mithlan bimithli. Tukar dolar rupiah juga demikian. Ya, dolar rupiah. Ya. Harus yadan biyadin mithlan bimithli. Enggak boleh ini dolarnya ya. Rupiahnya besok enggak bisa. Yadan biyadin mithlan bimithli. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu karena waktu sudah melebihi dari yang dijadwalkan. Selesai jam 6, ini udah setengah 7 nih jamaah teman-teman. Kelihatannya semangat semua ya. Kita lanjutkan lagi sampai asar. Jangan ya. Baik, semoga malah muntah nanti ya. Kalau kebanyakan malah muntah. Sedikit demi sedikit apa yang kita kaji ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.